Kita akan membahas tentang 10 manusia atau 10 kelompok yang akan mendapatkan kedudukan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini. Tidak memperpanjang muqaddimah karena pembahasannya juga cukup panjang. Langsung saja yang pertama disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Busrin al-Aslami radhiyallahu anhu. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan juga Ahmad dan juga yang lainnya. Nabi SAW bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang usianya dipanjangkan dan dia bisa memperbaiki amalnya. Hadis yang senada juga dikemukakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khiyarikum, maukah ku kabarkan kepada kalian manusia terbaik di antara kalian? Qalu, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Sebaik-baik orang di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang panjang umurnya dan dia bisa memperbaiki amalnya. Inilah kelompok yang pertama. Orang yang paling baik kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang Allah panjangkan usianya. Tapi panjangnya usia dia gunakan untuk beramal saleh. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Satu malam Talha ini tidur. Kemudian dalam tidurnya dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada 2 orang bersaudara. 2 orang yang bersaudara ini dua-duanya rajin beramal saleh. Tetapi yang satu dari keduanya dilebihkan dengan jihadnya. Kemudian dia pun berperang dan berakhir dengan mati syahid. Adapun saudaranya masih hidup sampai mendapatkan 1 tahun setelahnya. Setelah kematian saudaranya yang mati syahid, dia pun masih diberikan umur oleh Allah 1 tahun setelahnya, sampai mendapatkan bulan Ramadan. Kemudian Allah wafatkan setelahnya. Tiba-tiba kemudian orang yang mati syahid ini hendak masuk ke dalam sorga duluan, tapi dicegat. Justru kemudian saudaranya yang bukan mati syahid tetapi diberikan usia 1 tahun setelahnya, tiba-tiba dia pula yang masuk sorga duluan dan saudaranya baru belakangan. Talha ibn Ubaidillah kemudian terbang. Kemudian dia bercerita mimpinya kepada para sahabat sampai heboh di antara para sahabat. Akhirnya kemudian perkara ini sampai kepada Nabi SAW. Kok bisa orang yang mati syahid dibelakangkan masuk surga dibandingkan saudaranya yang tidak mati syahid? Maka setelah sampai perkara ini kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabat, kenapa kalian heran? Wa qad shalla kadza wa kadza sajdatan
fasama Ramadan. Boleh jadi setelah kemudian saudaranya yang mati syahid itu meninggal, orang ini ada kesempatan 1 tahun masih hidup. Selama 1 tahun dia gunakan untuk memperbanyak solat, kemudian puasa sampai mendapatkan Ramadan. Boleh jadi di bulan Ramadan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasul, tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, falamma bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ardi. Ya tentu jarak keduanya tentu antara langit dan bumi. Dari sini lihat kata para ulama, orang yang diberikan usia lebih, dia punya kesempatan untuk banyak beribadah. Padahal kan orang yang mati syahid itu kan masuk surga tanpa hisab. Tetapi saudaranya walaupun tidak mati syahid, tapi Allah berikan usia 1 tahun setelahnya, dia gunakan untuk beribadah, solat, puasa dan begitu seterusnya sampai mendapatkan Ramadan. Dengan itulah maka lihat bagaimana usia yang panjang itu, kalau baik amalnya, maka dia menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Abbas ibn Abdul Muttalib sedang sakit, nampaknya sakitnya menurut Abbas ini sudah hampir menjelang kematiannya, sehingga kemudian dia berangan-angan ingin mati karena tidak tahan. Maka Nabi SAW menasihati Abbas dan mengatakan, la yatamanna ahadakumul maut. Tidak boleh seseorang itu bercita-cita ingin mati. Kenapa demikian? Fa imma muhsinan fala'allahu an yazdada khairan wa imma musian fala'allahu an yasta'tiba. Dalam riwayat Bukhari dijelaskan, karena boleh jadi kalau sakitnya disembuhkan dan dia orang baik, maka dengan diberikan usia panjang itulah dia bisa menambah ketaatannya kepada Allah. Tapi kalau dia orang jahat, kemudian disembuhkan dari penyakitnya, adalah kesempatan untuk bertobat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini tidak boleh seseorang itu berangan-angan ingin mati. Karena usia panjang, kalau niatnya kita untuk melakukan amal saleh dan ketaatan, maka akan menjadi manusia yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Karena usia panjang itu kalau untuk kejahatan ya lebih baik dipendekkan kan itu. Kalau panjang umur malah banyak maksiat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyindir orang-orang kafir, apa kata Allah? Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman walahum adzabun muhin. Dan tidak boleh ataupun jangan sangka orang-orang kafir itu kami tangguhkan usia mereka itu baik bagi mereka. Kami hanya menangguhkan usia kepada mereka itu untuk supaya dosa-dosa mereka bertambah, dan sudah disiapkan kepada mereka azab yang menghinakan. Maka dari sini kita tahu bahwa kalau seandainya usia kita panjang dan banyak maksiat, lebih baik meninggal daripada hidup, karena akan memperpanjang proses hisab. Tapi kalau seandainya umur panjang kita gunakan untuk bertobat, beramal saleh dan begitu seterusnya, maka dengan usia inilah kita akan berkah. Karena dikatakan oleh seorang alim, Al-Imam At-Tayyibi rahimahullahu ta'ala, yang dinukilkan Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, apa kata beliau? Innal awqata was-sa'ati ka ra'sil mali lit-tajir fayambagi an yattajira fima yarbah wa kullama kana ra'su malihi kathiran kana rabhu akthar
faman intafa'a min umrihi bi an hasuna amaluhu faqad faza wa aflaha wa man adha'a ra'sa malihi lam yarbah wa khasira khusranan mubina. Apa kata Imam At-Tayyib rahimahullahu tadi mengatakan, sesungguhnya waktu-waktu yang berjalan kepada kita ini itu sama dengan modal bagi seorang pedagang. Waktu itu sama dengan modal bagi seorang pedagang. Maka sudah selayaknya seorang pedagang harus memanfaatkan modalnya supaya dia banyak untungnya. Maka setiap kemudian dia banyak untungnya, maka harta yang dimilikinya akan lebih banyak. Maka begitu juga waktu-waktu dalam umur seseorang. Kalau seandainya umur itu digunakan untuk beramal saleh, otomatis akan dapat pahala banyak. Ketika dia dapat pahala banyak, maka faqad faza wa aflaha, dia akan beruntung dan sukses. Wa man adha'a ra'sa malihi, barang siapa yang kemudian menghambur-hamburkan modalnya dan dia tidak mendapatkan keuntungan, maka dia sudah jelas kerugiannya dengan kerugian yang nyata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan dalam hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan berusaha mengajarkan Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an dari orang lain dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Ini yang kedua. Manusia yang paling baik adalah yang belajar Quran dari orang lain, kemudian mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Quran ini memiliki keagungan yang luar biasa, ikhwan, karena bisa mengangkat derajat kita. Makanya Nabi SAW sangat berhajat kepada kita supaya kita sering membaca Quran. Dalam sebuah hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Dzar ini minta dinasihati. Kira-kira apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bitilawatil Qur'an. Fa innahu nurun laka fil ardi wa dukhrun laka fis sama." Saya anjurkan kepadamu, hai Abu Dzar, kata Rasul, perbanyaklah baca Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi cahayamu di bumi dan akan menjadi simpananmu di langit. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dan Tirmidzi, nanti di sorga orang-orang yang gemar membaca Al-Quran di dunia itu akan dikumpulkan. Kemudian dikatakan, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang-orang yang cinta dengan Quran, iqra, baca, wartaq, naiklah. Allah akan berikan sayap di bahu-bahunya, kemudian disuruh terbang ke langit. Warattil, kemudian baca secara tartil, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau tartilkan bacaanmu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha, karena kedudukanmu di sorga kelak itu ditentukan dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Dari sini kata para ulama, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para penghafal Quran, para pencinta Al-Quran, sehingga derajat mereka ditinggikan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala di sorga. Makanya jangankan lagi cerita sorga, orang-orang yang suka membaca Al-Quran itu akan ditinggikan derajatnya di dunia, di kuburannya, dan di akhiratnya.
Adapun di dunia, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Mas'ud radhiyallahu an, apa kata Rasul? Ya ummu al-qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam dalam salat adalah orang yang paling aqra' terhadap Al-Qur'an. Apa aqra' di sini? Banyak hafalannya, bagus bacaannya, kemudian bagus suaranya, maka orang ini harus dikedepankan jadi imam. Karena orang ini berhak menjadi imam. Ini di dunia Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan bahwa orang yang seperti ini berhak menjadi imam. Adapun dalam kuburan dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari. Nabi SAW ketika menguburkan para syuhada, apa kata Nabi SAW? Ayyuhum akthar akhdan lil Quran. Siapa di antara para syuhada ini yang paling banyak hafalan Qurannya? Maka kemudian para sahabat mengisyaratkan kepada Fulan ibn Fulan. Maka Rasul mengatakan, dahulukan dia masuk ke dalam kuburan sebelum yang lainnya. Lihat bagaimana Rasul mendahulukan para penghafal Quran masuk ke liang lahat dibandingkan yang lainnya. Adapun di akhirat, tadi hadis yang kita baca, kelak di sorga para pembaca Quran itu di dunia akan diangkat derajatnya sampai ke derajat yang paling tinggi di sorga. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga bermanfaat sampai ke kuburan dan sampai kepada sorga. Oleh karena itulah maka jangan pernah malas membaca Al-Quran. Apalagi secara umum memang pahala membaca Quran itu satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kalau setiap hari kita baca Al-Fatihah saja, ada berapa huruf itu kebaikan yang kita dapat? Apalagi kalau satu lembar, 2 lembar, apalagi sampai dihatamkan dalam sekian hari, tentu pahalanya jauh lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW diceritakan oleh seorang sahabat Nabi SAW, lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan. Nabi SAW tidak pernah berbuat keji dan tidak pula menyuruh orang untuk berbuat keji. Bahwa beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Kelompok yang ketiga adalah manusia terbaik di sisi Allah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhlak ini luar biasa ya kawan. Kenapa? Karena perkara yang paling banyak memasukkan ke dalam sorga adalah akhlak. Ibadah kan banyak, salat, puasa, zakat, haji, macam-macam ibadah itu, dan semuanya bisa memasukkan orang ke dalam sorga. Tetapi akhlak ini adalah perkara yang paling banyak manusia masuk sorga itu justru dari akhlaknya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Manusia yang paling banyak Allah masukkan ke dalam sorga adalah mereka orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang baik akhlaknya. Bahkan di sorga itu ada tingkatan-tingkatan sorga tertentu yang tidak bisa diraih dengan sholat, tidak bisa diraih dengan puasa, tidak bisa diraih dengan haji dan ibadah-ibadah yang lain, hanya bisa diraih dengan akhlak. Kata Nabi SAW, innar rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sa'imil qa'im. Sesungguhnya seseorang itu mampu mendapatkan dengan kebaikan akhlaknya derajat orang-orang yang berpuasa ataupun orang-orang yang salat. Maksudnya salat malam.
Artinya orang-orang yang berakhlak itu bisa menandingi orang-orang yang rajin sholat sunnah dan orang-orang yang rajin qiyamul lail. Bahkan Nabi SAW mengatakan termasuk kesempurnaan iman adalah ahasinuhum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu seperti apa akhlak itu? Ulama mengatakan akhlak itu ada di 6 perkara. Kalau ada kita di 6 perkara ini, berarti kita berakhlak. Yang pertama, an yakunal insan kathiral haya qalilal adha. Pertama, banyak malunya dan sedikitnya dia menyakiti orang. Ini pertama, banyak malu dan sedikit menyakiti orang. Yang kedua, kathirus salahi saduqul lisani qalilul kalami. Suka memperbaiki orang, mengislah. Kemudian lisannya senantiasa jujur dan sedikit bicara. Kemudian yang ketiga, kathirul amali qaliluz zalali qalilul fuduli. Banyak beramal, sedikit kesalahannya dan sedikit fudulnya. Fudul itu artinya berlebihan, entah berlebihan makan, berlebihan minum, berlebihan tidur, berlebihan bicara, dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, barran wasulan waquran saburan syakuran radiyan haliman rafiqan afifan syafiqan. Barran, orangnya berbuat baik kepada orang tua. Wasulan, suka menyambung silaturahim. Saburan, orangnya sabar. Syakuran, suka bersyukur. Radiyan, ridha dengan pemberian Allah. Haliman, lembut. Rafiqan, halus. Afifan, menjaga kehormatan. Syafiqan, dan menyebar kasih sayang. Ini yang keempat. Yang kelima, la la'anan wala sabbaban wala nammaman wala mughtaban wala ajulan wala haqudan wala bakhilan wala hasuda. Yang kelima, tidak suka melaknat, tidak suka mencela, tidak suka mengadu domba, tidak suka menggibah, tidak terburu-buru, tidak pendengki, tidak bakhil, dan tidak suka hasad dengan orang. Ini yang kelima. Dan yang terakhir, basyashan hasyashan yuhibbu fillah wa yarda fillah wa yaghdabu fillah. Suka tersenyum, sumringah bahasa kitanya, mukanya senang, orang memandang pun senang. Kalau dia mencintai, dia cinta karena Allah. Kalau dia redha kepada seseorang, dia redha karena Allah. Dan kalau dia marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 6 perkara termasuk daripada sifat orang yang memiliki akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang ketiga. Yang keempat, disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini dikatakan hasan sahih. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin julus. Jadi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah sahabat yang sedang duduk-duduk. Faqala, maka Rasul katakan di hadapan para sahabat yang sedang duduk-duduk itu, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang terbaik di antara kalian dari orang terburuk di antara kalian? Mau aku kabarkan siapa orang terbaik di antara kalian di antara orang terburuk kalian? Fasakatu, sahabat diam. Maka Nabi SAW mengulang 3 kali. Faqala rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri dan mengatakan, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Rasul, habarkan kepada kami siapa orang yang terbaik di antara kami dari yang terburuk di antara kami. Maka Nabi SAW mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu
wa la yu'man syarruhu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah manusia yang senantiasa diharapkan kebaikannya dan manusia aman dari keburukannya. Dan orang yang terburuk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang tidak pernah merasa aman dari keburukannya. Di zaman Nabi, ikhwan, ada seseorang dari kejauhan itu mengarah ke rumah Nabi. Ketika itu Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha berada di dalam rumah itu. Jadi Nabi SAW tiba-tiba mengatakan kepada Aisyah, bi'sa ibnul ashirah, wa fi riwayatin bi'sa akhul ashirah. Kata Rasul, ya Aisyah, itu orang tuh yang mau kesini tuh, itu manusia yang paling buruk yang pernah aku lihat, katanya. Kata Rasul, itu manusia yang akan datang kemari itu adalah manusia yang paling jelek, yang paling buruk. Maka Aisyah radhiyallahu anha terdiam ketika orang tersebut datang. Anehnya Nabi SAW malah lembut dengan orang itu. Kemudian setelah berbincang-bincang dengan halusnya, dengan lembutnya, dengan akhlaknya Rasul memperlakukan orang itu, setelah pergi Aisyah heran dan mengatakan, Rasul, tadi kau ngomong orang itu orang yang paling buruk, kenapa kau bersikap baik dengan dia? Apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi. Wahai Aisyah, seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditinggalkan manusia yang lainnya karena takut dengan keburukannya. Orang yang ditinggalkan manusia oleh orang lain, kita ditinggalkan orang gitu. Kenapa orang itu meninggalkan kita? Karena orang itu takut dengan kita berbuat jahat kepadanya. Artinya kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, kalau seandainya orang itu suka dengan kedatangan kita karena kita ini diharapkan kebaikannya, maka kita menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Contoh umpamanya, kita ini sering bantu orang, entah dengan tenaga kita, dengan waktu kita, dengan uang kita, dengan sedekah kita, dan begitu seterusnya. Secara otomatis orang-orang yang dibantu itu mereka mengharap kedatangan kita. Ketika mereka susah, mereka selalu mengharap dalam otaknya, kapanlah dia datang bantu saya. Kalau saya ngomong kayaknya segan sudah banyak bantu. Maka orang yang diharapkan kebaikannya orang lain yang seperti ini adalah, kata Rasul, khairukum, kalian sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaliknya, kata Nabi, orang yang paling buruk adalah orang yang manusia ditinggalkan orang lain karena takut keburukannya. Lalu kenapa Nabi SAW berbuat baik kepada orang yang dikatakan dia orang paling buruk di hadapan Aisyah? Karena Rasul SAW berbuat baik itu supaya dia jangan berbuat jahat. Makanya kita berbuat baik sama dia. Sebab orang jahat kalau dijahati makin jahat kan. Tapi orang jahat kalau kita baikin, mudah-mudahan kejahatannya tidak sampai kepada kita. Itu maksudnya, tujuan Nabi SAW bermuamalah baik dengan orang yang jahat yang dikatakan Rasul kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Abi Dzar Al-Ghifari datang kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in dha'iftu am ba'dil amal. Rasul, bagaimana pendapatmu kalau aku tidak sanggup memperbanyak amal? Bagaimana pendapatmu kalau aku ini tidak sanggup banyak-banyak melakukan amalan? Mungkin ya hanya mencukupkan yang wajib-wajib saja. Adapun yang sunnah ini ya kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Apa nasihat Nabi SAW? Dan ini juga nasihat bagi kita ya, yang kurang sunnah, kurang mengamalkan sunnah. Mungkin kita kurang sholat sunnahnya, kurang puasa sunnahnya, kurang sedekahnya, kurang baca Qur'annya, pokoknya kurang dari sunnah-sunnahnya lah. Bagaimana cara mengimbanginya? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abi Dzar ini,
takuffu syarraka ya Abadar anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Kata Rasul, takuffa syarraka ya Abadar anin nas, cukup engkau tahan, jangan sampai engkau berlaku jahat kepada manusia, karena itu bentuk sedekah untukmu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau seandainya kita ini tidak banyak beramal, maka usahakan jangan menyakiti orang, gitu maksudnya. Jangan menggibah orang, jangan menghina orang, jangan melaknat orang, jangan namimah kepada orang, jangan hasad kepada orang, jangan dengki kepada orang. Begitu maksudnya, supaya kekurangan kita dari segi amalan-amalan sunnah itu bisa ditempel dengan cara seperti itu. Ketika ada niat jahat tidak jadi, ketika mau mengucapkan kalimat kotor tertahan, ketika mau gibah tidak mau. Justru itu yang bisa menandingi amalan-amalan yang kita tinggalkan dari amalan-amalan sunnah itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ada seorang ulama salaf namanya Yahya ibn Mu'adz radhiyallahu rahimahullahu taala mengatakan, liyakun hadzal mu'min minka thalathatan. Hendaklah seorang mukmin itu harus punya 3 akhlak. Hendaklah seorang mukmin harus punya 3 perkara dalam hidupnya. Pertama, illam tanfa'hu fala tadurhu, wa illam tafrahu fala taghumma, wa illam tamdahu fala tadhummahu. Kalau engkau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang, jangan mencelakakan orang. Kalau engkau tidak bisa membahagiakan hati orang, jangan membuat dia bingung ataupun stres gara-gara kita. Dan kalau kita tidak bisa memuji orang, jangan pula kita mencela orang. Apa kata Yahya bin Mu'adz? Kalau engkau tidak bisa memberi manfaat kepada orang, jangan menyakiti. Kalau engkau tidak bisa membahagiakan, jangan buat sedih. Kalau engkau tidak bisa memuji, jangan mencela. Inilah akhlak seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang keempat. Yang kelima, hadis yang dikeluarkan dalam Sahihul Jami dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man at'ama at-ta'ami wa radda as-salam. Orang yang paling baik di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang suka memberi makan kepada orang lain dan suka menjawab salam dari salamnya orang lain. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Rasul, alimni amalan yudkhilanil jannah. Bisa enggak kau ajarkan satu amalan atau amalan-amalan apalah terserah yang dengan amalan itu Allah masukkan aku ke surga. Maka Nabi SAW mengatakan, at'imi ta'am. Kau harus beri makan orang yang membutuhkan. Wafsus salam, sebarkan salam. Wa'ati bil kalam, perbaiki santunkan ucapan. Wa sholli bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika manusia tertidur. Kata Rasul, tadkhulul jannata bis salam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Dan 4 poin ini adalah 4 poin yang pertama kali dikhutbahkan Rasul saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Nabi SAW ketika pertama kali khutbah di Kuba, 4 poin inilah yang dikhutbahkan Rasul SAW. Wahai manusia, berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, sebarkan salam, santunkan ucapan, dan salatlah di malam ketika manusia sedang terlelap tidur. Ketika Abdullah ibn Salam, seorang tokoh Yahudi, mendengar tuh khutbahnya Nabi SAW, langsung masuk Islam dia.
Tokohnya Yahudi itu Abdullah ibn Salam itu ma'ruf. Ketika mendengar khutbahnya yang luar biasa, padahal cuma 4 kata ini saja, masuk ke lubuk hati Abdullah ibn Salam, datang kepada Rasul, padahal dia pendetanya Yahudi itu. Tiba-tiba dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Kenapa Nabi SAW bicara seperti itu? Coba dalam mukadimah khutbahnya ketika hijrah dari Mekah, beliau meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, salasun muhlikat wa salasun munjiyat wa salasun kaffarat wa salasun darajat. 3 perkara bisa menghancurkan kalian, 3 perkara bisa menyelamatkan kalian, 3 perkara bisa menghapuskan dosa kalian, 3 perkara bisa mengangkat derajat kalian. Adapun 3 perkara yang menghancurkan, fasyukhun muta wa hawan muttaba wa ijabul mar'i binafsi. Kebakhilan yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, dan i'jab, kesombongan yang ada pada diri seseorang. Adapun 3 yang bisa menyelamatkan, fal adlu fil ghadabi war ridha wal qasdu fil faqri wal ghina wa khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Adapun 3 perkara yang bisa menyelamatkan, adil saat marah, berbuat adil saat marah. Karena biasanya orang yang marah itu tidak adil. Biasanya kalau orang lagi marah, emosi, tidak akan berbuat adil dia. Tapi kalau dia ingin selamat, adillah saat Anda sedang marah. Yang kedua, sederhanalah, baik Anda fakir ataupun kaya. Dan yang ketiga, takutlah kepada Allah, baik di waktu sendirian ataupun terang-terangan. Adapun 3 perkara yang bisa menggugurkan dosa, intidarus salah ba'da salah, menunggu salat setelah salat, wa isbagil wudu, yang kedua menyempurnakan wudu, dan yang ketiga naqlul aqdam ilal jamaat, berusaha melangkahkan kaki menuju masjid untuk melaksanakan salat jamaah. Adapun yang ketiga yang bisa, yang keempat yang bis, 3 perkara yang bisa mengangkat derajat, di sini syahidnya. Pertama, it'amut ta'am, memberi makan. Yang kedua, ifsa'us salam, menyebar salam. Dan yang ketiga, wassalatu bil laili wan nasu niyam, salat malam ketika manusia sedang tertidur. Maka di antara yang mengangkat derajat kita adalah memberi makan dan menyebarkan salam. Baik, ini yang kelima. Yang keenam, disebutkan juga di dalam kitab Sahihul Jami dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Nabi SAW bersabda, khairun nasi dzul qalbil mahmum wa lisan as-sadiq. Qalu saduqul lisan na'rifuhu ya Rasulullah, fama mahmumul qalbi? Qala huwa an-naqiyyu taqiyyu la ithma alayhi wala baghya wala ghilla wala hasad. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang memiliki hati yang mahmum dan lisan yang jujur. Sahabat bertanya, Rasul, kalau lisan jujur kami tahu, hati yang mahmum itu apa? Jadi kalau lisan yang jujur, kata sahabat, kami sudah tahulah itu definisinya lah. Hati yang mahmum itu seperti apa? Maka Nabi SAW mengatakan, hati yang mahmum adalah an-naqiyat taqiyya la ithma alaihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Orang yang memiliki hati yang sangat bersih dan bertakwa kepada Allah, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, tidak ada kebencian, dan tidak ada hasad. Maka orang yang seperti ini adalah sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Karena hati bersih itu hati penduduk surga. Hati penduduk surga itu satu hati.
Makanya kenapa sebelum orang masuk surga itu, di situ ada kisos diulang, pengulangan kisos yang pernah dilakukan kisos di dunia diulang lagi itu, supaya mencapai keadilan yang hakiki, sehingga ketika orang itu sudah melangkahkan kakinya ke surga, tidak ada lagi kedengkian dalam hatinya. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, kami cabut tuh perasaan-perasaan dengki penduduk surga itu, sehingga masuk ke dalam surga ikhwana, mereka bersaudara, satu hati. Dan memang membersihkan hati ini sulit sekali. Kalau antum punya mobil, tinggal dibawa ke karwas saja, sebentar dah bersih. Kalau rumah antum kotor, datangkan pembantu, bayar 1 juta 1 hari, bersih kinclong. Baju kita kotor, tinggal dilondrikan, langsung bersih. Masalahnya kalau hati kotor ini, macam mana cara bersihkannya? Antum minum Baiklin, matilah antum, ya. Macam mana caranya? Sehingga membersihkan hati itu perkara yang sulit sekali. Perlu mujahadah, adanya kesungguhan dalam bersihkan hati itu. Contoh saja hasad. Saya, antum atau siapapun memiliki hasad. Tidak ada manusia kecuali ada hasad di hatinya. Ingatnya, tidak ada manusia kecuali ada hasad di hatinya. Tapi bagi orang baik, hasad itu tidak memadaratkan dia. Hasad itu menjadi bahaya ketika orang itu jahat. Kalau sekedar hasad saja, seseorang menginginkan seperti orang lain, itu kan hasad. Umpamanya kita lihat tetangga kita beli mobil, pengen juga punya mobil. Tetangga kita bangun rumah bagus, pengen juga punya rumah bagus. Itu kan hasad artinya. Kalau bukan hasad apa namanya? Tetapi kalau hasad ini dimiliki orang baik, tidak ada masalah, karena hanya keinginan saja. Tapi kalau hasad ini dimainkan orang jahat, mulai bercita-cita tamanni zawalin ni'mah, berangan-angan nikmat orang lain hilang, apalagi lebih buruk daripada itu supaya berpindah kepada dia, itu yang jadi masalah. Makanya orang hasad itu hatinya sakit, ya kawan. Di zaman Khalifah Mu'tasim, ada Arab Badui. Dia pandai bersyair. Jadi Arab Badui ini disukai sama Khalifah. Jadi kadang-kadang diundang tuh, datangkanlah si Arab Badui itu ke istana, katanya, biar dia bersyair di hadapanku, aku suka bahasanya. Jadi selalu datang Arab Badui itu menghibur Khalifah. Rupanya apabila sang Badui ini menghibur Khalifah dengan syair-syair Baduinya itu, adalah satu menteri tidak suka. Kata satu menteri, loh, aku loh berpuluh-puluh tahun mengabdi kepada raja, tidak pernah aku duduk di samping dia tuh. Ini si Badui pula, katanya, tidak punya kedudukan dari desa, kok dia bisa akrab pula dengan Khalifah. Mulai hasad dia, hasad hatinya. Akhirnya dia merencanakan sesuatu. Dengan cara apa? Jadi satu hari raja ini meminta kepada sang menteri ini untuk memanggil Arab Badui menghibur Khalifah. Di sini ada kesempatan membuat makan. Dengan cara apa? Diajak makan ke rumahnya, ke rumah sang menteri itu. Kemudian dikasih makan makanan banyak sekali, tapi semua makanannya itu berbau. Jadi menyisakan bau di mulutnya. Mungkin kalau sekarang ini makan pete, makan jengkol, makan apa yang kalau ngomong itu, habis makan itu keluar baunya. Karena tahu dia akan menghadap Khalifah, dibuat bau mulutnya. Lah sebelum Arab Badui ini datang kepada Khalifah, si menteri ini sudah duluan datang kepada Khalifah dan mengatakan, ya Khalifah, ada kabar yang tidak enak bagimu tentang Arab Badui itu. Kata Khalifah, ada apa? Dia kan orang baik, suka menghibur aku. Iya, tapi tahu nggak wahai Khalifah Mu'tasim, si Arab Badui itu memfitnah kamu di luar sana, bau mulutmu bau, katanya. Jadi menuduh Khalifah mulutnya bau. Dan itu sudah tersebar di fitnah, kau sama si Badui itu. Badui ngomong kemana-mana, mulut Khalifah bau, katanya. Marahlah Khalifah nih. Kalau gitu datangkan si Badui itu. Datang si Badui. Karena si Badui kan habis makan gak enak kan. Kalau dia ngomong sama Khalifah kan takut bau. Jadi dia nutup lah, ngomong sambil nutup mulut. Ini kata Khalifah, oh betul. Kenapa dia nutup mulut? Berarti betul kata sang menteri,
karena dia takut bau mulutku sampai kepadanya. Tuh lihat hasadnya kan, di sini hasadnya. Akhirnya marah khalifah. Kenapa? Khalifah tidak tahu maksudnya nutup mulut kan. Dikiranya betul kata si menteri bahwa si Badui ini ngomong mulut khalifah bau, makanya dia kalau ngomong begini. Akhirnya khalifah diam-diam memanggil seseorang untuk mengambil kertas dan pena. Diambilnya kertas dan pena itu, kemudian ditulis. Sesampainya surat ini, penggal kepala si Badui ini katanya. Itu isi suratnya. Si menteri dari kejauhan melihat khalifah memberikan kertas kepada si Badui karena sudah hasad. Apa ini, saya sudah bilang si Badui ini fitnah khalifah, kok sekarang dia dapat hadiah pula dari khalifah ini. Jangan-jangan kertas itu disuruh mengambil harta. Akhirnya kemudian, setelah kemudian khalifah memberikan kertas kepada si Badui untuk diantarkan ke tukang jagal, berangkat sampai di pintu istana, kata si menteri, tunggu dulu kamu, enak kali kau dapat hadiah katanya. Gimana kalau seandainya aku yang antar kertas itu katanya. Kata si Badui dengan senang hati, ambillah kertas ini, nggak ada yang tahu isinya apa. Tahu-tahu dibawalah sama si menteri ke tukang jagal, dia pula yang dipenggal lehernya. Sang khalifah bingung, yang disuruh dipenggal si Badui, kenapa pula si menteri yang dipenggal? Jadi dipanggillah si Badui itu, suruh cerita, kenapa kau kasih kertas itu kepada si menteri? Maka si Badui cerita mulai dari awal, dia datang dijamu, kemudian nggak enak bau, makanya saya ngomong gini kan. Akhirnya khalifah baru tahu kelicikan sang menteri. Apa kata dia? Dia mengatakan, alangkah adilnya hasad itu katanya. Alangkah adilnya hasad itu. Hasad itu sudah berbuat adil katanya. Makanya ada istilah halakal hasid qoblal masud. Terkadang orang yang hasad itu lebih hancur dibandingkan orang yang dihasadi kan. Walaupun tak jarang orang yang dihasadi bisa hancur gara-gara hasad. Karena hasad ini bagian daripada sihir masalahnya. Lahir padanya penyakit ain. Makanya kita disuruh berlindung kepada hasad seperti berlindungnya kita kepada setan. Min syarri hasidin idza hasad. Itu contoh penyakit hati. Maka orang yang terbaik adalah orang yang hatinya bersih, bukan hanya dari hasad, dari semua penyakit hati. Kata Rasul, itulah sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-6, yang ke-7. Disebutkan juga dalam Sahih Adabil Mufrad. Adabil Mufrad lah karya Imam Bukhari selain daripada Sahih, kitab As-Sahih Adabil Mufrad. Nabi SAW bersabda, khairul ashabi indallahi khairukum li sahibihi. Sebab kalau kita mencintai seutuhnya, sekali ada masalah, sakitnya itu dalam kali. Sebagaimana kita benci seutuhnya, mau berkawan itu sulit sekali. Makanya cintai sekedarnya, benci sekedarnya. Karena terkadang orang yang dicintai bisa benci, terkadang orang yang dibenci pula bisa kita cintai. Begitulah sederhana dalam bersikap itu maksudnya. Makanya kalau kita lihat para sahabat Nabi SAW yang tadinya hendak membunuh Rasul, tiba-tiba menjadi sahabat Rasul. Contoh Zubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Itu sudah bermaksud membunuh Nabi dari Mekah itu, dia sudah titipkan keluarganya. Kemudian dia bawa pedang dari Mekah berjalan ke Madinah. Sampai di kota Madinah pas waktu maghrib, itu kesempatan membunuh Nabi karena Rasul sedang sholat maghrib dan masjidnya gelap dan orang sholat tidak bersenjata, apalagi di kota Madinah, dan tidak ada yang curiga dengan dia. Ketika dia menyelinap di samping masjid dan sudah ada kesempatan menghunus pedang menyerang Rasul, tiba-tiba Nabi SAW di sholat maghrib itu membaca surah Toha sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Apa kata Jabir? Hatta kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang mendengar ayat itu. Setelah itu dia sarungkan pedangnya menunggu Rasul selesai sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dia datang kepada Rasul dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu annaka Rasulullah. Ya Muhammad, dulu tidak ada manusia yang paling kubenci kecuali kamu, sekarang tidak ada manusia yang paling aku cintai kecuali kamu. Lihat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi bersahabat itu penting, karena seseorang itu terkadang perlu berteman, tetapi ingat bahwa agama kita pun bisa terpengaruh dengan agama teman. Kata Rasul, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Uqbah bin Abi Mu'aid itu penggemar Nabi, walaupun di atas kejahiliahannya, di atas kesyirikannya, tapi dia suka bersenandung syair. Dan apabila dia mendengar Al-Quran yang dibacakan Rasul, disangka syair, sehingga dia suka dengan lantunan-lantunan Al-Quran itu. Akhirnya jatuh cinta dengan Nabi, tapi tak mau masuk Islam, hanya suka kalau Rasul ngaji. Lama-lama suka dengan Nabi, tapi tak mau juga masuk Islam. Uqbah bin Abi Mu'aid ini, pokoknya dia suka ketemu Nabi, suruh baca Quran, didengar sama dia. Jadi satu hari, karena dia saking sukanya dengan Nabi SAW, ingin menghormati Rasul dengan cara apa? Mengundang makan di rumahnya, dimasakkan masakan yang enak, kemudian diundang Nabi. Masalahnya ketika sampai di rumah, Nabi tak mau makan. Kata Uqbah, makan wahai Muhammad. Kata Rasul, tidak. Makanlah. Enggak, katanya. Dan aib kalau tamu tak mau makan, masalahnya. Kata Uqbah, bagaimana caranya supaya kau mau makan di rumahku? Kata Nabi SAW, bersyahadatlah wahai Uqbah. Kalau engkau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul, aku akan makan. Karena aku ini seorang musyrik, tidak boleh makanan orang musyrik. Karena kan di zaman itu kan kita tahu bahwa makanan orang-orang Mekah itu makanan pokoknya daging kambing. Lain dengan Madinah kan itu ya. Dan kambing disembelih, sementara sembelihan orang musyrik haram kan gitu. Rasul tidak mau, kecuali kau baca syahadat, baru aku mau. Terpaksalah Uqbah bin Abi Mu'aid membaca syahadat supaya Rasul mau makan. Akhirnya dia baca syahadat. Itu sebenarnya sudah langkah satu kan, dia dapat hidayah sebenarnya. Walaupun baca syahadatnya itu belum sepenuhnya dia ingin masuk Islam kan, hanya supaya Rasul makan saja. Karena terkadang niat itu nanti akan berubah di tengah jalan kan. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala apa? Talabtul ilma li ajli dunya wa ya'bal ilmu illa an yakuna lillah. Dulu aku cari ilmu itu karena dunia, kata Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu sejak kecil dia cari pondok yang gratis ya. Jadi dia hanya ingin makan aja di situ, bukan ingin belajar. Jadi dari pondok ke pondok itu cari yang gratisan aja, kata Imam Syafi'i. Tetapi setelah pinter, apa yang terjadi? Rupanya ilmu itu tidak mau dicari karena dunia, tetapi ilmu itu mau dicari karena Allah, katanya. Berubah niatnya kan. Boleh jadi orang itu awalnya karena dunia, di tengah jalan karena Allah. Bisa saja terjadi kan begitu. Seperti kata-kata Imam Syafi'i, talabtu al-ilma li ajli dunya, aku mencari ilmu awalnya karena dunia, wa ya'bal ilmu illa an yakuna lillah. Tapi ilmu tak mau kecuali dicari karena Allah. Jadi Uqbah bin Abi Mu'aid walaupun dia tidak ada niat masuk Islam, tapi dengan ucapan syahadat kan sudah selangkah dia masuk hidayah kan. Masalahnya Uqbah bin Abi Mu'aid ini CS-nya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini tokoh keras kepada Nabi. Dia sekelas Abu Jahal, sekelas dengan Al-Walid, tokoh-tokoh Quraisy. Jadi Uqbah ini gengnya si Umayyah nih. Jadi si Umayyah ini dengar kawannya Uqbah ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, dipanggil sama dia. Kata Umayyah, aku dengar kau membaca 2 kalimat syahadat, kau masuk kepada agama Muhammad ya. Kata Uqbah bin Abi Mu'aid, tidak. Iya, tidak. Saya mengucapkan itu supaya dia mau makan gitu saja kok. Katanya, supaya dia mau makan makanya saya bersyahadat, katanya. Oh tidak, kau sudah masuk ke agama Muhammad, berarti kau bukan geng kami lagi, sudah gengnya Muhammad kau ini, katanya. Kemudian kata Uqbah, kalau begini, kalau kau tidak percaya aku mengucapkan supaya dia biar makan saja, aku tidak ada niat masuk agamanya, kira-kira perbuatan apa yang harus kulakukan supaya kau percaya aku tidak masuk agama Muhammad? Kata Umayyah, baik, buktikan kepadaku kau harus menghina Muhammad di tengah manusia. Akhirnya satu hari Abu Jahal ini
sesumbar di hadapan para pemuda Quraisy. Di situ ada Uqbah. Dia mengatakan, man wadha'a sala jazur, siapa yang bisa meletakkan sala jazur, kotoran unta yang masih berdarah itu, di pundak Muhammad yang sedang duduk nanti kalau dia solat menghadap Ka'bah, letakkan sala jazur di atas pundaknya, maka falahu kada wa kada, dia akan mendapatkan ini dan itu. Wow, kesempatan Uqbah ini membuktikan kepada siapa? Umayyah. Dicarinya sala jazur itu, kotoran unta yang masih berdarah itu. Setelah dapat, betul-betul Rasul datang kemudian sholat depan Ka'bah. Disitulah kesempatan dia menghina Rasul untuk membuktikan kesetia kawanannya dengan Umayyah bin Khalaf. Na'udzubillah. Bayangkan, kadang-kadang kawan ini as-sahibus sahib, kata orang Arab itu, kawan itu bisa nyeret ya. Makanya hati-hati ya. Maka orang yang terbaik di sini yang nomor 7 adalah orang yang paling baik kepada temannya. Tentu teman yang baik yang bisa bermanfaat untuk kita ataupun berbuat baik kepada tetangganya. Kemudian yang nomor 8, sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari pada nomor hadis ke 2305, Nabi SAW bersabda, khairukum ahsanukum qadha'an, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan amanah, entah hutang atau yang lainnya. Di zaman Nabi SAW ada seorang Arab Badui. Arab Badui ini pernah dipinjam untanya oleh Nabi SAW. Ketika sudah hampir sampai kepada waktunya, Rasul harus mengembalikan kan itu. Maka tiba-tiba dia datang kepada Nabi SAW dengan tidak sopannya berteriak-teriak, ya Badui, mana ada akhlak. Tiba-tiba dia berteriak dan mengatakan, ya Muhammad, kembalikan janjimu kepadaku, kembalikan janjimu kepadaku. Tapi Nabi SAW walaupun orang Badui itu kasar gitu ya, tidak ada sopan santunnya, Nabi SAW hanya bisa senyum. Tapi yang marah para sahabat, karena melihat kurang adabnya orang ini menghadap Nabi. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala. Apa kata Nabi SAW? Biarkan dia, karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi janjinya. Kemudian kata Nabi SAW, a'tuhu sinnan mithla sinnihi. Kata Rasul, berikan seekor anak unta sebagaimana dulu aku mengambil anak unta dia. Sahabat mengatakan, ya Rasul, tidak ada anak unta, yang ada unta besar. Kata Rasul, a'tuhu, tetap kasihkan dia. Kemudian Rasul mengatakan, fa inna min khiyarikum ahsanukum qadha'a. Karena orang yang paling baik di antara kalian di sisi Allah adalah yang terbaik di antara kalian ketika menunaikan janjinya. Jadi kalau seandainya saya berhutang sama antum, umpamanya bulan depan janji, kemudian antum nagih saya, mana Ustaz? Antum kan sudah hutang sama saya, kapan mau bayar? Padahal belum sampai waktunya nih. Entah mungkin seminggu lagi, mungkin karena antum butuh lah istilahnya kan, terpaksa mau mengambil duluan. Maka saya kasih lebih, itu maksudnya ya. Pemanya hutang 1 juta, saya kasih 1.200.000. Tidak ada masalah. Justru ini manusia yang paling baik. Tapi jangan ada akad di awal, karena itu jadi riba masalahnya. Kalau akad di awal jadi riba. Dan orang yang meminjamkan uang itu bukan orang yang masyhur suka rentenir, tidak. Ya, maka melebihkan sesuatu supaya dia senang dan tanda terima kasih kepada dia tidak ada masalah, dan itu masuk dalam hadis Nabi SAW di sini. Makanya Nabi SAW sangat memuji dalam hadisnya, rahimallahu rajulan samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, mudah dalam menghutang, dan mudah saat membayar hutang. Karena biasanya orang kalau pinjam uang itu mudah, bayarnya ini yang sulit. Paling sulit kalau nagih hutang tuh.
Kalau lagi pinjam uang aja manis sekali mulutnya, ketika ditagih pahit kali tulisannya. Kan begitu. Kadang-kadang lebih galak pula dia daripada orang yang utang. Orang kan begitu umumnya kan. Itulah syaitan sebenarnya. Syaitan sudah bersarang sehingga dia tidak ada amanah lagi. Pada Rasul mengatakan apa? Sebaik-baik kalian adalah orang yang amanah dengan janjinya. Ini yang ke-8. Yang ke-9, Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah, sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah orang yang terbaik untuk keluarganya, dan saya adalah manusia yang paling baik kepada keluarga saya, kata Nabi. Maka yang ke-9 adalah orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang bisa memposisikan diri kepada keluarganya dan dia memperbaiki keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis, ma daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam imra'atan lahu qat wala jalada khadiman lahu qat. Rasul tidak pernah memukul satu wanita pun. Rasul tidak pernah memukul satu pembantu pun. Kemudian ketika Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu an bertanya, ya, tentang apa hak kepada seorang istri, maka Rasul mengatakan, la tadribil wajha, jangan kau pukul wajahnya, wala takbah, dan jangan kau jelek-jelekan dia, wala tajhur, dan jangan kau menghajar dia, illa fil baiti, kecuali dalam rumah. Karena kebanyakan laki-laki, kawan, kalau tak ada iman, atau terkadang yang sudah ngaji juga, mungkin ngajinya baru atau gimana kan, terkadang dia bisa mukul keluarganya, dan sasaran pukul mesti wajah kan begitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam itu, Allah bentuk Adam itu ala suratihi, wajahnya seperti bentuk yang sangat indah sekali. Makanya kenapa kemudian kita tidak boleh memukul wajah? Karena memukul wajah itu sama dengan menyakiti sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu hanya membolehkan memukul itu selain wajah, itu pun pukulan kepada keluarga itu dzarban ghairu mubarrih, kan begitu. Pukulan yang tidak berbekas, dan itu pun sudah las, artinya sudah tidak bisa lagi kita bersama, bahasanya kan begitu. Karena pukulan itu sudah terakhir kan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apabila engkau takut istrimu itu melakukan nusuz, nusuz itu ya selingkuh atau yang semacamnya. Yang pertama, fa'idhuhunna, nasihati dulu. Kalau tidak bisa, fahjuruhunna fil madhaji, baru kemudian pisah ranjang. Yang ketiga, fadribuhun, jadi yang terakhir memukul itu. Makanya kenapa kemudian seseorang itu harus adil dalam keluarga kan? Apa kata Nabi SAW? La yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha khuluqan radiyal akhar, kata Rasul. Tidak boleh seorang suami mencela istri atau sebaliknya, kalau tidak suka dengan akhlaknya, maka lihat kebaikannya. Sebelum kita ini ngomong kasar, mukul atau apa, lihat kebaikannya. Kebaikan istri itu lebih banyak ataukah lebih sedikit kan itu? Atau sebelum istri ngomong kasar sama suaminya, lihat kebaikan suaminya lebih banyak ataukah lebih sedikit, supaya bersikap adil di situ maksudnya. Ini yang nomor 9. Dan yang terakhir, hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabrani, al-mu'minu ya'laf wa yu'laf wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf wa khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang beriman adalah orang yang ramah dan diperlakukan dengan ramah. Tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak berbuat ramah, dan tidak pula pada seseorang yang tidak diperlakukan dengan ramah. Kemudian kata Rasulullah, sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat itu kalau bisa bermanfaat untuk mereka. Ada kerja bakti ikut gitu, tetangga sakit bantu,
Tetangga butuh bantuan, bantu. Pokoknya bermanfaat, banyaklah hal-hal yang bermanfaat itu. Kata Nabi SAW, salah satunya adalah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Kebahagiaan yang kau tanam ke hati seorang mukmin, dan ini amalan yang paling afdal, namanya jabrul qulub. Ya, menembel hati orang. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Ketika ada orang sedih, kita hibur, akhirnya ngurangi kesedihannya, gitu ya. Ketika susah, kita bantu, ngurangi kesusahannya. Itu disebut jabrul qulub. Karena aneh manusia ini, kadang-kadang, contoh saya sudah sibuk dengan pekerjaan saya sibuk dengan istri saya sibuk dengan anak saya sibuk dengan masalah saya. Tiba-tiba antum datang menghina saya, menggibah saya, mencaci maki saya lagi sibuk, antum datang menyibukkan lagi saya, kan gitu. Dengan kesibukan kita aja di rumah itu sudah luar biasa, jangan kemudian kita datang menyibukkan orang lain. Harusnya kita kurangi beban orang, ini sudah ditambahkan beban orang lain. Kadang-kadang kita ini harus banyak melatih diri untuk memberikan uzur, gitu maksudnya. Kalau ada saudara kita salah itu, kasih uzur. Kalau perlu 100 uzur. Oh enggak lah, mungkin dia begini, begitu. Supaya ketika memberikan uzur itu, supaya kita tidak langsung bersikap dengan sikap yang tidak baik. Nanti menyakiti orang. Gara-gara ucapan kita tadinya ke masjid, jadi tidak ke masjid. Siapa yang dosa? Orang ini hari-hari ke masjid. Gara-gara ucapan kita sama dia, akhirnya nggak ke masjid. Siapa yang dosa di sini? Kita jadinya, kan? Gara-gara kita dia nggak ke masjid, kan gitu ya, kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka yang terakhir adalah kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya.